Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R.A. Putri Nabila. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Reciprocal Teaching Berbantuan Edmodo terhadap keterampilan metakognitif serta didik pada materi Sistem Peredaran Darah di SMA Negeri 2 Palembang. Langsung saja. Latar belakang. Perkembangan dunia pendidikan saat ini menjadi sorotan pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan generasi muda. Upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari peningkatan mutu guru, inovasi pembelajaran, pengadaan fasilitas, serta penyempurnaan kurikulum. Kurikulum 2013 saat ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP 2006. Berdasarkan standar kompetensi kelulusan, pada kurikulum 2013 mencakup aspek pengetahuan fakta, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Metakognitif merupakan salah satu pengembangan dari keterampilan tingkat tinggi. Metakognitif memiliki 3 aspek. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengawasan, dan yang ketiga itu evaluasi. Berdasarkan penelitian Fitriani, Korea Bima dan Ibrahim tahun 2015, terdapat pengaruh model PBL dan inquiry terbimbing terhadap keterampilan metakognitif. Akan tetapi, terdapat permasalahan berupa perpaduan antara kedua model tersebut. Itu membutuhkan waktu yang lama sehingga sulit untuk mengelola pembelajaran setelahnya karena waktu yang terbatas. Selain itu, waktu dalam diskusi pun juga ikut terbatas. Oleh karena itu, untuk mengurangi kendala tersebut, saya akan memakai satu model pembelajaran, yaitu reciprocal teaching. Mengapa reciprocal teaching? Karena model ini memiliki sintaks yang berhubungan dengan metakognitif. Yang pertama, yaitu memprediksi, yang kedua yaitu meringkas, yang ketiga yaitu membuat pertanyaan, dan yang keempat itu klarifikasi. Nah, selain itu untuk mengatasi kendala kurangnya waktu dapat diatasi dengan penggunaan media pembelajaran seperti Edmodo. Edmodo merupakan sebuah aplikasi pembelajaran yang menekankan pada aspek kolaboratif dan dapat diakses secara gratis. Selain itu, juga dapat memudahkan peserta didik dalam diskusi virtual, dan guru juga dapat membimbing secara interaktif. Lalu, pembelajaran biologi termasuk ke dalam pembelajaran yang sulit dipahami karena banyak mengandung konsep dan kata-kata ilmiah. Menurut Michael 2007, materi fisiologi termasuk materi yang sulit dipahami. Salah satunya yaitu materi sistem peredaran darah. Peserta didik cenderung hanya menghafalnya saja. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk meneliti pengaruh model reciprocal teaching berbantuan Edmodo terhadap keterampilan metakognitif peserta didik pada materi sistem peredaran darah di SMA Negeri 2 Palembang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh model reciprocal teaching berbantuan Edmodo terhadap keterampilan metakognitif peserta didik pada materi sistem peredaran darah di SMA Negeri 2 Palembang. Batasan masalahnya yaitu subjek dari penelitian ini yaitu peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Palembang. Yang kedua yaitu keterampilan metakognitif mencakup keterampilan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dan yang ketiga yaitu batasan materi yang digunakan yaitu kompetensi dasar 3.6 tentang sistem peredaran darah. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui pengaruh model reciprocal teaching berbantuan Edmodo terhadap keterampilan metakognitif peserta didik pada materi sistem peredaran darah di SMA Negeri 2 Palembang. Manfaat penelitian. Di sini, bagi peserta didik, diharapkan mampu membantu meningkatkan keterampilan metakognitif peserta didik. Yang kedua, bagi guru dan sekolah,
sebagai sumber informasi tentang penerapan model reciprocal teaching pada mata pelajaran biologi dan sebagai bahan informasi agar bisa meningkatkan keberhasilan pelaksanaan dalam pembelajaran biologi. Dan yang ketiga, bagi peneliti itu untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir ilmiah serta menambah panduan model mengajar sebagai calon guru. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian itu di SMA Negeri 2 Palembang. Waktu pengambilan data pada tanggal 8 sampai 26 Agustus 2020. Untuk metode penelitian menggunakan metode pre-eksperimental dengan desain penelitian yaitu one group pretest post-test. Selanjutnya, variabel bebas yaitu model reciprocal teaching berbantuan aplikasi Edmodo, dan variabel terikatnya yaitu keterampilan metakognitif peserta didik. Selanjutnya, itu populasi dan subjek. Populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Palembang, dan subjeknya. Untuk pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu penyusunan perangkat pembelajaran, penyusunan instrumen pembelajaran, observasi ke SMA, pemilihan sampel, dan yang terakhir pengurusan surat izin penelitian. Tahap kedua yaitu pelaksanaan, yaitu pemberian tes awal, penerapan model reciprocal teaching berbantuan Edmodo, yang ketiga yaitu pemberian angket respon peserta didik, dan yang terakhir yaitu pemberian tes akhir. Tahap ketiga yaitu penyelesaian. Yang pertama yaitu analisis data, yang kedua pembahasan hasil, dan yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yang pertama itu ada tes tertulis. Diberikan pada awal dan akhir pembelajaran berupa soal bentuk uraian yang berjumlah 15 soal. Yang kedua yaitu pemberian angket. Tujuannya untuk melihat respon peserta didik terhadap proses pembelajaran dan terdiri dari 15 pertanyaan. Analisis data tes keterampilan metakognitif dilakukan dengan cara penskoran uraian jawaban yang ditulis oleh peserta didik dengan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Setelah mendapatkan nilai, kemudian dikonversikan ke dalam tabel kategori tingkat keterampilan metakognitif. Ini bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya itu kategori nilai tes keterampilan metakognitif GAIN. Dengan rumus nilai tes keterampilan sama dengan nilai tes akhir dikurang nilai tes awal. Selanjutnya masuk ke kategori normalisasi GAIN untuk memperoleh nilai GAIN yang netral dengan rumus N GAIN sama dengan skor tes akhir dikurang skor tes awal dibagi 100 dikurang skor tes awal. Setelah itu, nilai indeks tadi dikategorisasikan dalam tabel kategori indeks GAIN, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya itu uji hipotesis, bertujuan untuk melihat signifikan atau tidak. Yang pertama dilakukan yaitu uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, dan yang kedua, setelah data tadi terdistribusi normal, lanjut ke uji T yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai tes awal dengan nilai tes akhir dengan rumus seperti yang ada pada gambar. Kriteria pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai T sebagai berikut. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis H0 diterima. Dan yang kedua, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Lalu analisis data respon peserta didik menggunakan skala Likert dalam bentuk checklist dengan 4 alternatif jawaban. Untuk tabel klasifikasi pertanyaan positif dan negatif bisa dilihat pada gambar. Dan untuk menghitung persentase respon peserta didik dengan rumus jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor seluruh item dikali 100%. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.